Hari ini kita boleh kembali bersekutu di dalam persekutuan doa ataupun dalam Bible study. Hari ini kita akan pelajari bagian dari firman Tuhan di dalam Yosua pasal ke-14. Yosua pasal ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Khususnya kita lebih fokus kepada ayat 6 sampai ke-15, yaitu membicarakan tokoh yang bernama Kaleb. Ya. Saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan ke-5, kemudian ayat ke-6 sampai ke-15 kita akan membaca bergantian. Ya. Baik yang ada di gereja atau online, silakan bisa mempersiapkan diri membaca bergantian ayat 6 sampai ke-15. Saya akan bacakan lebih dulu ayat pertama sampai ke-5. Inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka. Dengan mengundi milik pusaka itu, seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa mengenai suku-suku yang 9,5 itu. Sebab kepada suku-suku yang ke-12 lagi, lagi telah diberikan Musa milik pusaka di seberang sungai Yordan. Tetapi kepada orang Lewi tidak diberikannya untuk milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sebab Bani Yusuf merupakan dua suku, Manase dan Efraim. Maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagian di negeri itu, selain dari kota-kota untuk didiami, dengan tanah pengembalaannya untuk ternak dan hewan mereka, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikian diperbuatnya oleh orang Israel dan dibagi-bagi merekalah negeri itu. Silakan ayat ke-6. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun, ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Kenan dengan kota
kota-kota yang besar dan mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan, Allah Israel, dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah itu berhenti berperang. Ya, mari kita berdoa ya. Bapa di surga, kami telah membaca firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri berkenan memberkati di dalam kami mempelajari bersama-sama. Pakailah hamba-Mu yang sederhana ini. Biarlah Engkau mengurapi dia sehingga dia boleh menjelaskan apa yang kami perlu ketahui dan kami pelajari di dalam bagian firman yang sudah kami baca bersama-sama ini. Inilah doa kami ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, pada malam hari ini kita akan studi mengenai kehidupan daripada Kaleb. Ya, setelah dia mengikut Tuhan selama 45 tahun boleh kata. Saudara, kita mengetahui bahwa Kaleb adalah salah satu pengintai yang menyelidiki tanah Kanaan sebelum Musa dan orang Israel menduduki tanah Kanaan. 12 pengintai dan ada 2 pengintai yaitu Kaleb dan Yosua. 2 orang ini memiliki iman dan memiliki keberanian yang berbeda dengan 10 pengintai yang lain. Saudara Yesus Kristus, 12 pengintai diutus untuk menjelajahi tanah Kanaan. Saya percaya pada waktu mereka masuk tanah Kanaan, mereka harus melihat begitu banyak daerah yang mereka harus selidiki. Bagaimana mereka ini menjadi mata-mata, mungkin menyarus atau berpura-pura sebagai penduduk lokal, lalu menyelidiki seluruh daerah di Kanaan itu, saudara. Dan waktu mereka selesai menyelidiki, saudara-saudara Yesus Kristus, 10 pengintai ini, waktu melihat keadaan tanah Kanaan itu dengan bangsa-bangsa tinggal di situ, mereka menjadi tawar hati. Mereka melihat dengan kacamata manusia atau menilai dengan cara manusia. Orang-orang Kanaan begitu banyak dan besar-besar. Dan mereka tawar hati, takut masuk ke tanah Kanaan. Mereka bukannya tawar hati, tapi juga mempengaruhi orang lain menjadi tawar hati. Sehingga mereka akhirnya tidak mau masuk tanah Kanaan. Bahkan mereka ingin kembali ke Mesir. Karena 10 orang ini memberikan informasi yang hanya berdasarkan akal manusia. Atau hanya memikirkan hal-hal secara manusiawi. Sebaliknya, saudara, Kaleb dan Yosua, orang yang melihat tanah Kanaan, melihat dengan kacamata iman, dengan kacamata rohani. Kacamata iman atau kacamata rohani bukan berarti meniadakan hal-hal yang realita yang terjadi yang ada, saudara. Mereka mengakui bahwa orang Kanaan itu banyak, kuat-kuat, apalagi suku Enak. Ya, mereka melihat tantangan-tantangan yang akan mereka hadapi. Kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Tetapi mereka bukan hanya melihat dengan cara manusia.
tapi mereka melihat dengan iman, dengan kacamata rohani. Walaupun kesulitan, walaupun tanah Kanaan, tanah yang banyak kekuatan yang begitu besar, tapi mereka percaya akan kuasa Tuhan, akan janji Tuhan, bahwa mereka bisa mengalahkan. Mereka bisa menduduki tanah Kanaan, saudara. Saudara kata Yesus Kristus, kita sebagai manusia pasti terpengaruh oleh informasi. Bayangkan informasi 10 orang dibanding dengan informasi 2 orang saja, saudara. 10 orang membicarakan hal yang negatif mengenai pekerjaan Tuhan yang akan dilaksanakan di tanah Kanaan ini. Sedang 2 orang ini, saudara, memiliki cara berpikir yang beriman dan positif bahwa Allah akan menyertai, memampukan mereka untuk menaklukkan tanah Kanaan. Saudara, kata Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita hari ini, apalagi dalam pekerjaan Tuhan, apa yang terjadi jikalau ada 10 orang yang berpikiran negatif tentang satu pekerjaan Tuhan? Akan mempengaruhi banyak orang, saudara. Tapi kita melihat kayak Kaleb dan Yosua, atau Yosua dan Kaleb ini. Mereka adalah orang yang memiliki iman dan keberanian untuk melangkah, untuk berpegang kepada janji Tuhan. Saudara, kata Yesus Kristus, dan kita melihat, saudara, di dalam perjalanan ini, kita melihat peran daripada Musa begitu luar biasa. Bukannya Musa, tapi penyertaan kehadiran Tuhan di dalam kepemimpinan Musa itu begitu luar biasa sekali. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin Musa bisa memimpin 2 juta orang ini yang sudah terkontaminasi dengan hoax atau gosip yang tidak sehat, yang negatif. Tapi kita melihat Musa disertai oleh Tuhan, walaupun banyak mayoritas itu tidak setuju atau melawan Musa, tapi penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan, itulah yang membuat Musa mampu membawa orang Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Jadi kita melihat, saudara, Kaleb dan Yosua adalah orang yang punya kacamata rohani. Ini adalah orang spiritual man, orang rohani. Bukan hanya mereka punya pengetahuan, punya skill, atau macam-macam. Tapi kita melihat ada manusia rohani, spiritual man, spiritual person. Ini penting sekali, saudara. Walaupun cuma 2 orang, mereka adalah orang yang punya kerohanian yang sehat. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang berpegang kepada janji Tuhan. Saudara, 2 orang ini sama-sama punya kapasitas rohani yang memadai. Tapi kita lihat, saudara, Tuhan menetapkan Yosua yang memimpin, yang menggantikan Musa. Dan kita melihat lagi, saudara, kapasitas rohani daripada Kaleb. Walaupun Kaleb memiliki iman keberanian yang luar biasa, tapi Tuhan menetapkan Yosua sebagai pemimpin. Dan kita melihat Kaleb orang yang rendah hati. Dia nggak merasa bahwa Yosua ini saingannya, tapi ini partner yang bersama-sama menjawab panggilan Tuhan. Sehingga walaupun Kaleb bukan sebagai pimpinan, tetapi dia mau tunduk di dalam kepemimpinan daripada Yosua. Lalu bersama-sama mendampingi Yosua di dalam melakukan peperangan rohani di Kanaan. Nama Yosua selalu disebutkan. Nama Kaleb jangan disebutkan. Jangan disebutkan bukan berarti Kaleb itu tidak punya keterlibatan. Mereka ada Kaleb ada keterlibatan, tapi namanya tidak banyak disinggung, saudara. Masalah nama menonjol atau enggak menonjol itu enggak penting. Tapi yang penting kita berusaha hati untuk menggarap pekerjaan Tuhan.
Yosua walaupun bukan jadi pemimpin, namanya nggak disebut, tapi bukan berarti Kaleb tidak melayani Tuhan. Dia tetap gigih konsisten, bahkan dengan setia melayani Tuhan sampai usia 85 tahun. Saudara, dalam gereja seringkali bisa terjadi persaingan. Ini siapa yang lebih unggul, siapa yang lebih menonjol, saudara. Kadang-kadang, saudara, kita ingin supaya lebih dikenal, lebih diakui. Kita nggak mau menjadi second layer, atau kita tidak ingin hanya di belakang layar saja. Tapi Kaleb, saudara, kita melihat dia memiliki kapasitas rohani yang luar biasa sekali. Dan hari ini kita akan melihat, mempelajari lagi bagaimana kehidupan daripada Kaleb setelah mengikut Tuhan sekian lama. Saudara, di dalam bagian yang kita baca, saudara, ayat 1 sampai ke 6, kita melihat pembagian tanah perjanjian itu telah dilaksanakan oleh Yosua dengan undi, artinya ada keterlibatan Tuhan di dalam pembagian tanah Kanaan ini. Kita mengetahui, saudara, ada 12 suku. Ada 12 suku. Dan salah satu suku Lewi. Suku Lewi sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi imam. Artinya, mereka akan lebih fokus konsentrasi untuk melayani Tuhan. Sehingga mereka tidak mendapat tanah warisan perjanjian ini. Sebaliknya mereka ada kota-kota dan sebagian tanah pertanian atau peternakan yang sekedar hanya cukup untuk mereka boleh hidup, saudara. Sisi lain kehidupan mereka, saudara, di dalam melayani Tuhan ditunjang oleh orang-orang 11 suku yang lain di dalam mendukung di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara Yesus Kristus, kita melihat walaupun tinggal 11 suku, tetapi kita mengetahui bahwa Yusuf mendapat 2 bagian, yaitu Yusuf mendapat 2 bagian, 2 anaknya, Efraim dan Manasye. Sehingga tetap wilayah yang didudukin itu ada 12 wilayah, karena Yusuf dihitung 2 orang, saudara, 2 suku, ya. Dan itu pembagian sudah selesai, ya. Tapi sekarang bagaimana, saudara? Pembagian sudah selesai, tapi sebetulnya penaklukan atau menguasai tempat itu masih di dalam proses perjuangan, saudara. Nah, kita melihat bagaimana Kaleb meresponi keadaan ini. Kita akan melihat, saudara, disebutkan Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan kepada Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedangkan saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Saudara, kita melihat di sini, saudara, Yosua sebagai seorang pimpinan, ya, yang memimpin di dalam pembagian itu, saudara. Terus saat bagaimana Kaleb datang kepada Yosua, ya, ingin mengingatkan, ya, apa yang pernah mereka lakukan bersama-sama, yaitu mereka boleh menjadi pengintai, saudara. Di sini kita melihat, saudara Yesus Kristus, Kaleb ingin menunjukkan
keterlibatannya bersama dengan Yosua selama 45 tahun ini, saudara. Disebutkan di sini, saudara, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Saudara, kata Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Yosua ini, Kaleb, saudara. Pada waktu dia diutus bersama dengan Kaleb, Kaleb diutus pada Yosua melihat tanah Kanaan. Saudara, waktu itu usia mereka masih 40 tahun. Ya. Zaman itu masih kuat-kuatnya, saudara. Saudara, kita melihat bagaimana Kaleb dan Yosua berkata menjadi dua orang yang menyatakan kapasitas rohani yang baik sekali. Orang yang mengenal Tuhan, bukannya mengenal teori, tapi orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang bukannya sekali mempercayai hidupnya kepada Tuhan, tapi wawasan, mindset-nya telah diubah oleh Tuhan. Dia punya cara pandang atau punya worldview yang sesuai dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Mereka hidup dengan iman dan hidup bersandar kepada janji Tuhan. 10 pengintai yang lain, dia hanya walaupun orang percaya, tapi tidak mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Orang tidak berpegang teguh kepada janji Tuhan. Sehingga pada waktu mereka ada tantangan, ada rintangan, mereka bukan menggunakan iman untuk mempercayai kepada Tuhan, tapi mereka pakai mindset-nya sendiri, pengalaman hidup sendiri. Hanya mereka salah menginterpretasikan hidup ini. Tapi Kaleb dan Yosua nggak demikian. Dia memiliki cara pandang hidup yang berbeda. Jadi cara pandang yang telah diperbarui oleh firman Tuhan. Dan lebih lagi, saudara, Alkitab katakan Yosua dengan sepenuh hati mempercayakan hidup kepada Tuhan. Saudara, kita ingat Amsal 3, 5, dan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, kita melihat Kaleb, orang yang menyatakan imannya sekaligus menyatakan tindakan hidupnya yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, atau iman dan tindakan yang konkret mempercayakan hidup kepada Tuhan. Dan setelah lewat 45 tahun, kita melihat iman daripada Kaleb tetap iman yang begitu dinamis, terus hidup percaya dan berpegang kepada janji Tuhan, atau orang yang memiliki kapasitas rohani yang konsisten. Ya. Kadang-kadang orang bisa semangat ya satu waktu, tapi ada tantangan, ada rintangan, mereka tersandung dan mereka nggak setia kepada Tuhan. Saudara, aspek lain orang bisa taat dan setia kepada Tuhan itu adalah anugerah Tuhan. Iya, betul. Tapi saudara, kita melihat saudara, ketaatan, kesetiaan pada Tuhan itu perlu diuji oleh waktu. Kalau kita di dalam gereja seringkali tadi ada ketidakharmonisan, atau mungkin melihat hal-hal yang nggak cocok di dalam hatinya, atau nggak puas ini, nggak puas itu, atau ada pertengkaran, perselisihan. Kadang-kadang itu menjadi penyebab orang itu tidak setia kepada Tuhan. Atau membuat orang bertawar hati, tidak terus mau berjuang untuk mempercayakan diri kepada Tuhan. Tapi kita melihat Kaleb. Kaleb selama 45 tahun. Dia dengan sepenuh hati mengikut Tuhan. Imannya dinyatakan dan tindakan konkret. Setia ikut Tuhan bukan setia,
saja di dalam percaya kepada Tuhan, setia melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Yaitu kesetiaan yang teruji, saudara. Saudara, beberapa waktu saya bertemu dengan beberapa orang, ya, ada konseling, ya, macam-macam, saudara. Kadang-kadang di dalam perjalanan hidup ini, saudara, orang jadi kawan atau menjadi orang yang baik, lama-lama dengan orang yang sama sudah hendak punya harmonis lagi, atau mereka akhirnya bisa divorce, ya. Seringkali kesetiaan itu perlu diuji, saudara. Tapi kita melihat Yosua dan Kaleb, khususnya Kaleb adalah orang yang telah teruji kesetiaannya mengikut Tuhan. 45 tahun Kaleb boleh mengikut jalan Tuhan. Imannya nggak luntur. Bukan berarti nggak ada kesulitan, nggak ada tantangan. Saya percaya pasti ada tantangan, kesulitan, rintangan. Tapi rintangan itu, saudara, tidak membuat dia tawar hati atau imannya luntur. Justru tantangan kesulitan itu menjadi suatu ujian iman, ya, yang membuat imannya makin hari makin kuat, saudara. Makin hari makin bertumbuh. Inilah yang terjadi dalam kehidupan Kaleb, saudara. Saudara, kita melihat, saya ulangi lagi bagian ini, ya. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Saudara, artinya itu sudah tua pun tidak pikun. Ya, banyak orang tua itu pikun atau sudah nggak ingat apa-apa. Dia masih mengingat, ingatannya masih tajam. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya sejujur-jujurnya. Saudara, ini informan yang jujur, saudara. Bukan ditambahi atau dikurangi. Orang yang jujur. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuatnya tawar hati bangsa itu. Artinya, tidak jujur, tidak menceritakan yang seharusnya, bahkan memutarbalikkan atau tidak menceritakan yang seharusnya berdasarkan firman. Saudara, ini penting sekali dalam hidup kita, saudara. Waktu kita membicarakan sesuatu, saudara, atau pembicaraan kita ini membangun, memberikan encourage atau discourage, mengkecilkan hati atau menguatkan hati. Ya. Yang menguatkan hati yaitu membicarakan berhubungan dengan firman dan janji Tuhan. Tapi tidak menguatkan hati berdasarkan pikiran dan pengalamannya sendiri. Saudara, di gereja seringkali kita menemukan orang-orang seperti itu, saudara. Orang-orang yang mungkin menceritakan sesuatu dengan cara pikirannya sendiri, pengalamannya sendiri, bukan berdasarkan firman, saudara. Melemahkan, bahkan membuat orang itu tawar hati. Tapi saudara, kalau kita melihat memberikan satu penjelasan berdasarkan firman dan menguatkan hati. Dan Tuhan kadang izinkan ini juga sekaligus untuk menguji. Sekaligus untuk menyaring orang-orang betul-betul mau percaya dan taat kepada Tuhan. Kaleb adalah orang boleh kata menjadi rekan kerja dalam pekerjaan Tuhan yang militan. Ya, saudara, minggu lalu di dalam khotbah, ya, saya bicara tentang khotbah hari Minggu. Ya, walaupun saya nggak hadir, tapi ada YouTube saya bicara tentang
rekan yang militan, rekan kerja yang militan, rekan kerja yang setia, seperti Timotius, seperti Epaphroditus, orang-orang yang betul-betul punya loyalitas yang tinggi dalam pekerjaan Tuhan. Nah, di sini sudah kita bertemu Kaleb dan Yosua, orang-orang yang tipe orang seperti ini, saudara. Berikutnya yang kedua, saudara, kalau kita melihat yang pertama itu berhubungan memiliki iman dan ketaatan, iman dan keberanian daripada Kaleb. Yang kedua kita melihat, saudara, aspek lain di dalam diri Kaleb, saudara. Ayat ke-9 sampai ke-10 dikatakan. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Saudara, kita melihat ada istilah sepenuh hati lagi. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel kembali padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Saudara, ini diulang lagi oleh Yosua, menegaskan dia berorientasi lagi kepada firman. Ya. Bagaimana Allah pernah berfirman kepada Musa. Lalu Musa menyampaikan kepada Yosua dan Kaleb. Saudara, kita melihat, saudara, bahwa Kaleb, saudara, orang yang orientasinya kepada firman Tuhan, kepada kebenaran dan janji Tuhan. Dan selama 45 tahun sejak dia keluar itu, dia adalah orang yang berpegang kepada janji Tuhan. Jadi saudara, kita melihat kesetiaan Kaleb untuk berpegang kepada janji Tuhan. Orang yang orientasi hidupnya kepada perintah dan janji Tuhan. Di sini saudara, kita melihat satu aspek mengenai ketekunan, uletan di dalam mengikut Tuhan. Saudara, kata Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita bisa up and down, ya. Kita kadang-kadang hidup, kadang-kadang bersandar pada firman, tapi kadang-kadang bersandar pada pengalaman, kadang-kadang diombang-ambing oleh sekitar kita, ya. Tapi kita melihat, saudara, Kaleb adalah orang yang terus hidup berpusat kepada Tuhan. Dikatakan tetap mengikut Tuhan Allahku dengan segenap hati. Dari dulu sampai sekarang ini, usiaku telah 85 tahun hari ini. Kaleb umur 40 tahun, ikut Tuhan. Kaleb umur 40 tahun pada waktu bersama-sama dengan Yosua. Ya. Mengikut Tuhan, ya, melalui Musa, diutus menjadi pengintai. Sekarang mereka sudah umur 85 tahun. Khususnya Kaleb umur 85 tahun. Ini menyatakan satu ketekunan. Kalau katakan yang pertama, memiliki iman dan keberanian. Itu awal, iman dan berani. Tapi sekarang, saudara, ini 45 tahun dia orang yang tekun. Tekun itu sudah bukannya sekedar ngikut aja. Tekun itu ada unsur, saudara. Itu ada long suffering. Orang yang tahan penderitaan, tahan kesulitan menghadapi segala macam masa dalam hidup ini, dan terbukti setia, saudara. Dan Yosua adalah orang yang demikian. Orang sepenuh hati, kawal sepenuh hati,
terus sepenuh hati sampai umur 85 tahun, tetap sepenuh hati, semangatnya tidak luntur. Saya jadi ingat perkataan daripada Paulus. Dikatakan walaupun manusia jasmani kami semakin merosot, tapi manusia batinia kami diperbarui dari sehari ke sehari. Saudara, ini suatu kesaksian daripada Kaleb. Orang yang memiliki kesetiaan yang luar biasa di dalam mengikut Tuhan. Dan kesetiaan luar biasa itu bukan bersumber dari dirinya sendiri, tapi karena dia mau nempel sama Tuhan. Dia mau dekat sama Tuhan. Dia mau berpegang pada firman dan janji Tuhan. Dan dia selalu mengingat, artinya ada waktu dia tuh setiap hari bergaul dengan Tuhan. Saudara, kita setia tuh bisa setia bukan dari diri kita, dari Tuhan. Dan Tuhan bahkan buat kita kuat dan setia melalui kita boleh bergaul dengan Dia. Ada waktu baca firman, ada waktu untuk berdoa, ada waktu untuk meditasi, ini sarana anugerah Tuhan untuk membuat kita kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh itu penurut daging itu lemah. Ya. Kita kadang-kadang menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, kadang-kadang iman kita digoncang. Petrus orang yang semangat ikut Tuhan, saudara, yang paling menonjol, tapi kita melihat di dalam menghadapi kayu salib, kita melihat Petrus itu, saudara, menyangkal Tuhan. Waktu jadi realita hidup yang tidak mudah itu, dia menyangkal Tuhan. Sampai satu saat, boleh kata dia hanya mundur daripada Tuhan. Dia kembali jadi seorang nelayan. Tapi kemudian kita melihat, saudara, Tuhan hadir menguatkan dan meneguhkan kembali Petrus. Supaya Petrus boleh kembali mengikut Tuhan. Dan setelah Petrus kembali ikut Tuhan, dia mulai belajar mengandalkan Tuhan. Hanya dia boleh setia sampai akhir. Bahkan disebutkan dia sampai mati, menjadi martir dengan disalib terbalik. Waktu Petrus mengandalkan diri sendiri, self-confident, dia gagal, saudara. Tapi kemudian setelah dia mengandalkan Tuhan, dia menjadi kuat, saudara. Saudara, kekuatan daripada Kaleb bukan karena dia still confident, percaya diri, tapi dia kuat karena dia mempercayakan diri kepada Tuhan. Jadi bukan self-confident, tapi God-confident. Dia orang percaya kepada Tuhan yang membuat dia bisa tekun, tetap sepenuh hati ikut Tuhan. Itu bukan kekuatan diri sendiri, tapi kekuatan dari Tuhan yang menyertai hidupnya. Saudara, kalau kita melihat di dalam bagian Kaleb ini, saudara, dia selalu mengatakan Allah menyertai dia, Allah menyertai dia. Ya. Coba kita lihat bagian yang kita loncat saudara ya, ayat 13 ya. Ayat 11 dan 12. Nanti saya akan bahas bagian ini, tapi ini saya akan tambahkan lebih dulu. Ayat 11-12 dikatakan, pada waktu ini aku disuruh Musa, seperti kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itulah diberikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab dengan sendiri aku mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dan dengan kota-kota besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka, seperti difirmankan Tuhan.
Ayat 14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang. Karena ia tetap mengikuti Tuhan, Allah Israel dengan sepenuh hati. Setelah kita melihat ada istilah Allah menyertai Yosua, atau Yosua bahkan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara, Yosua menyadari betul-betul kalau dia bisa tekun, dia bisa setia, itu bersumber dari Tuhan. Karena Tuhan menyertai dia. Aspek lain, dia belajar mengikut Tuhan dengan setia. Ini ada aspek kedaulatan Tuhan dan tanggung jawab manusia. Allah menyertai Yosua sehingga Yosua kuat. Aspek lain karena apa? Yosua mengikut Tuhan dengan setia, maka Yosua menjadi kuat. Saudara, untuk mengikut Tuhan dengan setia, ini ada unsur tanggung jawab manusia. Ada penyangkalan diri, ada ketaatan kepada Tuhan. Ini bagian tanggung jawab kita untuk mengikut Tuhan dengan setia. Aspek lain di dalam kedaulatan Tuhan, Allah menyertai, Allah berinisiatif menyertai kita. Aspek lain, kita mau belajar untuk mengikut Tuhan, belajar setia untuk tunduk kepada Tuhan. Ini aspek tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Sehingga Yosua boleh tekun sampai akhir, bahkan saya usia 45 tahun kuat, bukan karena kekuatan bersumber dari diri sendiri. Bukan karena fasilitas-fasilitas yang menyertai dia, sehingga dia dalam keadaan kondusif untuk taat kepada Tuhan. Tidak. Tapi karena bagaimana Yosua mau mengikut Tuhan dengan setia, mau dekat dengan Tuhan. Dia tidak memberikan ruang untuk keadaan sekitarnya itu mengacaukan pikirannya. Tapi dia concentrate mengikut Tuhan. Concentrate untuk tunduk kepada Tuhan. Ya. Saudara, kita mengetahui waktu Petrus pernah berjalan di atas air. Waktu dia melihat Tuhan, dia mengatakan, Tuhan suruh aku berjalan di atas air, maka Petrus bisa berjalan di atas air. Tapi pada waktu dia melihat kiri kanan, melihat rasa ada angin yang bertiup, lalu dia tidak konsentrasi lagi lihat Tuhan, lalu dia tenggelam. Dalam hidup kita, kadang-kadang kita lebih terpengaruh situasi, kondisi kita, sehingga iman kita menjadi goncang. Kaleb katakan, aku dengan sepenuh hati setia mengikut Tuhan. Artinya tidak memberikan pikirannya, hidupnya dikontaminasi dengan isu-isu yang ada yang di luar kita. Saudara, jemaat yang tidak konsentrasi dengan firman, tidak konsentrasi ikut Tuhan, cenderung gampang dipengaruhi oleh gosip-gosip. Dipengaruhi oleh suara-suara, sehingga mereka tidak setia kepada Tuhan. Gereja selalu menghadapi seperti ini, saudara. Maka supaya kita bisa setia, itu satu aspek anugerah Tuhan. Tapi aspek yang lain, saudara, ada tanggung jawab manusia untuk terus mau dekat sama Tuhan. Kira sebagai anak Tuhan, kalau kita rajin dalam ibadah kepada Tuhan, tiap hari ada waktu doa, ada baca firman, ikut PA, artinya mau memberi hidup dengan setia ikut Tuhan, kita akan kuat. Tapi kalau kita ini nggak ada waktu konsentrasi ikut Tuhan, kebaktiannya sekedar hadir saja, tidak pernah tidak memiliki firman, tidak mau bertumbuh dalam Tuhan, seringkali gampang terombang-ambing oleh situasi dalam dunia ini, saudara. Kita melihat Yosua Kaleb nggak demikian, saudara. Kaleb dengan sepenuh hati mengikut Tuhan, dan Allah menguatkan dia sehingga dia boleh menjadi orang yang menikmati kehadiran penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya, saudara. Yang terakhir, saudara, kita melihat bahwa Yosua adalah orang yang semangat hidup untuk Tuhan itu terus menyala-nyala dalam kehidupannya, saudara.
Saudara dikatakan di sini ayat ke-12. Ayat 11 dulu. Pada waktu itu aku masih kuat seperti pada waktu ini aku masih kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatan pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, untuk keluar masuk. Saudara kata Yesus, secara fisikal mungkin Yosua pasti ada perubahan, saudara. Dulu umur 40, sekarang umur 85. Pasti ada kekuatan fisik agak menurun. Tapi saudara, semangat ini kekuatan berkaitan spirit. Spiritnya nggak berubah. Aku masih kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikian kekuatan sekarang untuk berperang dan keluar masuk. Saudara, sisi lain, saudara, kita melihat secara natural tubuh kita tuh pasti akan makin hari makin melemah. Nah, kalau tubuh makin lemah, semangat melemah, maka kita gampang kemerosot itu makin cepat, saudara. Sebaliknya, saudara, kalau di dalam hidup kita ini, kita punya spirit, punya semangat hidup yang besar, ya, yang dikaruniakan Tuhan, itu juga akan memberikan suatu kontribusi di dalam kesehatan kita, saudara. Ada yang orang mengatakan sudah bahwa kesehatan kita itu sangat dipengaruhi aspek psikologis. Itu besar sekali. Atau secara rohani, pengaruh kehidupan rohani kita akan mempengaruhi fisik kita, saudara. Sehingga dikatakan hati yang gembira itu obat. Hati yang sukacita itu menjadi tubuh kita ini ngikut, saudara. Tambah sehat, saudara. Di sini ada pengertian, saudara, kesehatan. Memang kadang-kadang kehidupan rohani kita itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Semangat hidup kita. Tapi kadang-kadang, saudara, kita melihat ada orang-orang, saudara, mungkin fisiknya itu lemah. Tapi karena hidup rohaninya itu bertumbuh, maka tubuh yang lemah itu tidak dihambatan untuk dia terus berjuang untuk Tuhan, saudara. Tapi di sini kita melihat Kaleb, saudara. Kaleb dikaruniakan Tuhan fisik yang begitu kuat juga, saudara. Sehingga dia mengatakan seperti kekuatan masih muda, aku sampai sekarang. Saya percaya ada unsur pemeliharaan Tuhan yang khusus. Di mana aspek rohani mempengaruhi hidup secara fisikalnya. Sehingga Kaleb boleh mengatakan, aku punya semangat yang sama. Ya. Jadi ada unsur-unsur yang khusus di dalam diri daripada Kaleb. Dan saudara Yesus Kristus, faktor ini membuat dia memiliki tanda kutip ambisi rohani. Kadang-kadang orang sudah umur ditunjang dengan semangat hidup yang kurang, sudah rasanya wegah, mau apa-apa itu malas, ya. Mau memulai sesuatu yang baru tuh enggan. Aku udah tua, sudah biar yang muda-muda aja yang bergeraklah. Aku sudah cukup lelah, aku udah cukup banyak pekerjaan, aku nggak perlu lagi terlalu ngoyo lagi hidup ini, saudara. Karena Yesus Kristus, kita melihat Kaleb nggak demikian, saudara. Kaleb katakan, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Saudara, Yosua bukannya orang mau terima asal terima, dia mau berjuang, saudara. Bahkan dia mengatakan, berikanlah pegunungan itu. Saudara, ini diberikan pegunungan bukan diberikan lalu sudah tinggal masuk menikmati, saudara. Berikan pegunungan itu artinya, saudara, Kaleb harus berperang, harus berjuang. Saudara, kadang-kadang kita udah capek, hidup ini udah capek. Kenapa harus tambah capek lagi, gitu kan? Tapi Kaleb nggak demikian, saudara. Berikan pegunungan itu kepadaku. Artinya di sini, saudara, dia masih punya tanda kutip
antara iman dan ambisi yang suci, keberanian untuk menghadapi tantangan yang baru dalam kehidupannya, saudara. Terus katakan di sini, saudara, oleh sebab berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak, kota-kota besar berkubu. Saudara, Yosua ini berkata menantang kesulitan. Orang kalau bisa menghindari kesulitan, menghindari tanggung jawab, Kaleb enggak, saudara. Dia menantang kesulitan. Dia bukan menghindari kesulitan, menantang kesulitan. Dikatakan orang enak, kota-kota besar yang berkubu. Yosua, Kaleb tahu, saudara, ini kota Hebron, ini kota yang bukan biasa. Kota-kota orang yang besar-besar, kota berkubu, kota yang hebat, boleh kata. Artinya kalau masuk ke Hebron ini tantangan yang besar. Dia harus menghadapi, saudara. Saudara, kadang-kadang kita pikir, saudara, kita, contohnya, saudara, kita ke depan, kita akan beli gedung gereja. Saudara, ini bukan suatu pekerjaan yang gampang, saudara. Nanti kita harus membangun, memikirkan pembangunan, kita harus persembahan, perlu dana yang begitu besar. Untuk apa kita ini mengerjakan seperti ini, saudara? Kecuali kalau kita melihat ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan yang dijalankan, digenapin. Kalau enggak, untuk apa capek-capek? Harusnya usia sudah 60-70 tahun, pensiun menikmati hidup ini, enggak usah capek-capek. Untuk apa capek-capek lagi, berjuang, mikirin, berkorban segala macam. What for? Suruh kata yang suka itu, orang yang berorientasi kepada kehendak Tuhan, kepada janji Tuhan. Maka saudara kata yang berani mana, berikanlah pegunungan kepadaku. Dengan engkau sering mendengar pada waktu itu, yang dijanjikan Tuhan. Saudara, Kaleb meminta sesuatu yang dijanjikan Tuhan. Bukan orang yang ambisi yang liar, tapi ambisi yang karena merindukan kehendak Tuhan terjadi, digenapi di dalam kehidupannya, saudara. Saudara, kalau kita nggak ada merenungkan firman Tuhan, nggak ngerti firman Tuhan, nggak percaya janjian, pasti tidak mungkin punya gairah hidup seperti Kaleb ini, saudara. Orang sudah usia, sudah lanjut, ngapain yang nikmati hidup aja lah. Untuk apa kita mau kerja keras, berjuang lagi, menantang kesulitan, untuk apa itu semua? Tapi kita melihat, saudara, Kaleb, saudara, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab aku sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dan kota-kota besar dan berkubu. Saudara, Yosua, Kaleb melakukan ini bukan karena sekedar dia rasa mampu dan sanggup, tapi saudara, dia mengatakan, saudara, berikutnya, dia memang Tuhan kasih semangat, kekuatan fisik yang luar biasa, tapi dia tahu bahwa di dalam perang ini bukan kekuatan dia, kemampuan fisik dia yang menunjang. Dia mengatakan apa, saudara? Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Wah, ini kalimat yang bagus sekali, saudara. Berikanlah kepadaku pegunungan itu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku akan menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara, Yosua di dalam berkata, Kaleb waktu mengatakan apa yang menjadi pikirannya kepada Yosua, saudara. Tuhan masih berkata,
Dia masih ingat firman Tuhan. Tuhan masih memberikan dinamika semangat di dalam kehidupannya. Tuhan masih mau bekerja dalam kehidupannya. Dia sampaikan semua argumentasi dia, pikiran dia tentang kehendak Tuhan, tentang janji Tuhan kepada Yosua. Artinya ini saudara, hidupnya itu bukan memikirkan untuk diri sendiri belaka. Tapi dia betul-betul hidupnya itu diikat oleh firman dan janji Tuhan. Dia menyampaikan, memberikan explanation kepada Yosua apa yang ada dalam pikiran kehendaknya, saudara. Ini apa yang kehendaknya, ada pikiran kehendaknya yang telah dikuduskan oleh firman. Nggak ada pikiran agenda pribadi di dalamnya, saudara. Orang yang jujur. Banyak orang nggak jujur, ngomongnya tuh bagus. Politikus kan ngomongnya bagus sekali. Tapi nggak jujur. Ada kepentingan sendiri, agenda pribadi. Tapi Kaleb nggak demikian. Dia orang yang sejujur-jujurnya. Menyampaikan hatinya kepada Yosua. Pikirannya ke firman dan janji Tuhan. Dia terbuka, orang yang honest, orang yang jujur menyampaikan segala sesuatu. Orang yang punya integritas. Ya, menyampaikan sesuatu karena berorientasi kepada Tuhan dan firman Tuhan. Berorientasi pada janji Tuhan, kuasa Tuhan. Saudara kata Yesus Kristus, bagaimana respon daripada Yosua waktu Kaleb, tanda kutip, secara manusia mungkin orang ini kok ambisi sekali ya. Orang ini kok orang yang memiliki kok sombong sekali ya, udah tua kok makin tua makin menjadi-jadi seperti ini. Tapi kalau kita melihat dalam semua penjelasan mereka, Kaleb bukan karena ambisi pribadi. Bukan karena self-confident, tapi betul-betul karena Allah yang bekerja dalam kehidupannya. Firman dan janji Tuhan mengikat dia, sehingga dia berkata-kata kepada Yosua untuk minta, berikanlah pegunungan ini kepadaku. Saudara kata Yesus Kristus, kita melihat bagaimana jawaban Yosua. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune. Diberikannya lah Hebron kepadanya sebagai milik pusakanya. Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan memberikan Hebron kepada milik pusakanya, saudara. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune. Orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kirbat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amalan negeri itu berhenti berperang. Saudara-saudara kata Yesus Kristus, kita melihat Kaleb akhirnya boleh menikmati janji Tuhan. Diberikannya tanah Hebron kepadanya sebagai milik pusakanya. Ya. Di sini kita ditekan karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Saudara, kita melihat kota Hebron di kota penting sekali. Saudara. Kita melihat Abraham pernah di Hebron. Ya, itu kota legendaris juga, ini penting sekali. Tapi yang paling lebih penting lagi, ini tempat perjanjian Tuhan. Kaleb adalah orang yang boleh menikmati janji Tuhan. Menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya, saudara. Banyak orang dalam hidup ini, saudara, kadang-kadang masih mempertanyakan janji Tuhan. Masih nggak ngeh dan apa yang Tuhan janjikan, nggak bisa menikmati janji Tuhan. Tapi Kaleb, saudara, kita melihat
di dalam kehidupannya, saudara. Dia memiliki hati terus menyatakan setia kepada Tuhan. Ini bukan berarti Kaleb kemudian santai-santai. Dia mau berjuang mengalahkan orang-orang enak yang besar-besar itu. Tapi dia berjuang bukan hanya kekuatan manusia, pengalaman dia berjuang karena Allah menyertai dia. Ada janji pernyataan dia Tuhan yang akan memampukan dia. Dan memang betul akhirnya. Kota Hebron, kota itu sering bergejolak. Karena ada orang-orang yang kuat-kuat, tapi orang yang ambisius, orang yang mementingkan diri sendiri, saling bersaing dengan yang lain. Kota yang nggak pernah tenang. Tapi kemudian setelah Kaleb ada di Hebron, dikatakan di sini, saudara, berhentilah berperang. Amatlah negeri itu, saudara. Saudara, di mana kita mau hidup betul berfokus kepada Tuhan. Kita mau berjuang untuk menggenapi rencana Tuhan. Dimanapun kita berada, kita berjuang bukannya untuk kepentingan sendiri, kepentingan kerajaan Tuhan. Di mana kita melihat kita berbuat damai, memberikan berkat yang besar bagi orang sekitar kita. Yosua punya ambisi yang suci, ambisi yang mulia. Ambisi yang suci mulia supaya kehendak Tuhan, rencana Tuhan, damai sejahtera Tuhan hadir dalam dunia ini. Seperti dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kaleb dalam hidupnya itu boleh mengenapi, menyatakan kehadiran kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan hari ini boleh memberikan makan rohani yang menyehatkan kita. Kita sebagian besar di antara kita sudah melewati usia 50 tahun lebih. Orang katakan usia masa pensiun, masa emeritus. Tapi kita jangan hidup berdasarkan cara berpikir dunia ini. Tapi kita mau diperbarui cara berpikir kita berdasarkan Alkitab, saudara. Kaleb pada waktu sudah usia mengatakan Tuhan berkata kepada Yosua pada waktu usia sudah lanjut. Engkau lanjut usia. Engkau sudah tua, tapi masih banyak yang belum kau kerjakan. Aspek lain kita lihat Kaleb pada usia tua, dia mengatakan, Tuhan berikanlah pegunungan itu kepadaku. Aku taklukkan orang-orang enak yang besar-besar ini. Aku ingin melihat janji Tuhan, rencana Tuhan digenapi dalam hidupku. Kaleb berinisiatif, memberi hidup untuk berjuang bagi misi kerajaan Tuhan. Dua tokoh ini boleh menjadi satu inspirasi untuk kita. Jangan kita pikir, sudah banyak yang aku kerjakan dalam hidup ini. Bertanya, apakah selama ini engkau sudah mengerjakan pekerjaan Tuhan? Banyak pekerjaan Tuhan. Atau kau banyak pekerjaan untuk dirimu sendiri? Engkau nggak pernah sungguh-sungguh melakukan pekerjaan Tuhan, terlalu sedikit yang kau kerjakan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berkata kepada Yosua, masih banyak yang harus kamu kerjakan. Berapa banyak engkau sudah kita kerja untuk Tuhan? Aspek lain Tuhan di dalam kehidupan Kaleb yang berinisiatif. Berikanlah tanah pegunungan itu kepada aku. Mau berjuang supaya kehendak Tuhan terlaksana di dalam dan melalui hidupku. Ini firman Tuhan memberkati kita semua.